jagat ari kalangkang kalangkang wayang kalangkang kalangkang urang kalangkang usik-usikan kalangkang usik-usikan kalangkang dirobah-obah ya rendah rejoligo ya tincak gedung ketak pulang anti lebah dunia hidung bodas dongeng naon murek midang dalang kawasa aya ragan tumamprak sanggeus campalan noroko sabot nuan balebat bupati ngajak na ini rengha prancu sameme aja ngolebat atuh ya, ini kan bermula dari kasus yang menginjak batu di situs Karangkamulyan itu. Itu kan sangat menggemparkan ya. Bukan saja orang Ciamis yang tersinggung itu, orang Papar Sunda lah ya, umumnya yang senang sama kebudayaan itu. Bahkan bukan saja orang Sunda, orang Bali kan. Orang Bali juga sempat ramai kan waktu itu ya. Nah, pada waktu itu kan Dewan Kebudayaan yang akan mengajukan kasus ini ke polisi. Malah saya juga kan ikut rapat ya dengan mereka, kemudian ada demo gitu ya menghadap ke DPR, kemudian ke mana, ke Karangkamulyan. Saya kan ikut juga waktu itu. Nah tapi kan kasusnya setelah itu tidak jelas ya, jadi ini gimana gitu. Saya tanya di WA grup Dewan Kebudayaan, baik-baik itu, dari mulai baik-baik sampai yang sarkas gitu ya, tidak ada jawaban gitu. Ini bagaimananya kasusnya itu gitu, nggak jelas. Nah sementara itu kan di masyarakat timbul dugaan karena ketua dewan itu merangkap sebagai rektor salah satu perguruan tinggi di Ciamis. Nah masyarakat kan jangan-jangan katanya ini ada deal-dealan antara rektor Ciamis ya dengan rektor yang di Bandung gitu. Ada deal-dealan kan itu, dan itu sama saya diredam gitu ya. Gosip-gosip itu diredam sama saya itu, sampai saya mengorbankan pertemanan dengan beberapa orang teman saya yang terlalu kasar ya waktu itu gitu, karena saya tidak mau lah tepuh lah gitu ya. Nah saya meredam itu. Tapi kasusnya ditunggu-tunggu kan tidak jelas ya, sampai saat ini itu tidak jelas. Nah kebetulan saya bertemu dengan beliau waktu ada ekspos tentang tentang taman yang mau dibangun di Karangkamulyan itu. Pusat Studi Budaya Sunda kan mau dibangun, ada ekspos di Setda. Nah si Bapak Ketua Dewan itu sambil lalu lah di forum mengatakan bahwa katanya beliau itu disuruh oleh seseorang, mungkin penasihat spiritual atau apalah gitu, supaya kasus ini jangan diteruskan katanya. Gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Kan nggak demokratis kalau begitu beliau. Ya, sementara kan keputusan untuk mengajukan ke polisi sampai ke persidangan itu kan kesepakatan bersama di gedung DPR ya, di gedung yang simbol demokrasi Indonesia gitu. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja, sambil juga tidak ada keterangan, jangankan sama masyarakat, sama kita ya, kenapa kasus itu tidak dilanjut. Keterangannya dari beliau, jangankan sama kita, sama masyarakat, sama sesama Dewan Kebudayaan juga pada nggak tahu gitu kenapa itu
diputus tidak dilanjut sama beliau. Ya saya kan apa ya, tanukan duh gitu. Ini gimana gitu. Nah, akhirnya saya menulis beberapa ya di Facebook gitu ya, di Facebook menulis seperti itu, yang akhirnya saya munculkan lagi itu dugaan-dugaan dari teman-teman gitu ya, dugaan-dugaan dari teman-teman soal deal-dealan dan sebagainya itu di Facebook. Akhirnya ya apa, beliau ngambek gitu, beliau ngambek, dan saya sengaja lah gitu ya, saya sengaja supaya ini bagaimana gitu langkah selanjutnya soal ini. Kan kalau kebayang di sana ya terangkan lah gitu ya, terangkan lah di status Facebook saya bahwa saya itu gini punya alasannya ya gitu. Sangka lah misalnya kalau menyangka bahwa ada dealan, kan bisa di Facebook nyuruh siapalah misalnya ya, kalau beliau tidak main Facebook gitu. Nah gitu. Sementara yang nanya itu sama saya ya, apalagi ketika awal-awal kasus ya, mulai kasusnya nambang itu walah tiap hari saya ditanya, dijapri sama teman-teman yang dari Bandung, dari Subang, dari mana-mana, gimana kan katanya lanjutan kasusnya gitu. Harus saya tahu gitu. Nah mungkin ketua dewan atau anggota dewan yang lainnya, dewan kebudayaan maksud saya, tidak seperti itu ya, tidak pusing ditanya berjarak kan seperti gitu, sudah kesumbar sedemikian rupa, tiba-tiba kasusnya tidak jelas, sampai saya asik saja ngablokiran beberapa orang teman gitu, tiba-tiba kasusnya seperti ini gitu ya. Akhirnya wah, saya nulis itu. Nah saya maksudnya kan minta jawaban dari beliau, ternyata malah saya katanya mau di kepolisian gitu. Ya siap lah. Itu gara-gara celotehan yang mana yang mau dipolisikan? Kemungkinan besar ya celotehan di Facebook, yang di Facebook, atau mungkin celotehan di, ya terserah lah, celotehan yang di celotehan saya di agro mungkin juga. Tapi benar yang disebutkan katanya di grup WA menyebutkan hewan kebuayaan. Ya, saya sengaja karena saya sudah jengkel ya, dengan secara santai gitu, secara sarkas dan sebagainya, seperti itu. Tetap tidak ada jawaban, ya oke. Saya harus keras mancing untuk dapat jawaban gitu. Jadi ketua gitu. Selain ketua dewan kebudayaan ya, ada nggak anggota-anggota dewan kebudayaan kade ya ima jadi kene kari saya mah di Panjara ya siap anggota nusanes aya teh nu ngomporan si ketua bahwa anggota itu dilaporkan gitu sama di grup. Ya saya nggak tahu lah itu ya, saya tidak tahu. Berarti di grup mah aya ngomong tidak ada, dan mungkin karena kagok juga sama saya ya, kagok juga sama saya karena banyak juga teman-teman kita lah di situ ya, mungkin kagok. Dan akhirnya saya kali-kali memutuskan untuk keluar dari grup. Cek saya misi Kararagok beri maksud strategi dalam rangka mempolisikan saya akan keluar saja dari grup. Silakan selamat berjuang. Kemudian saya keluar dari grup. Kang Godi terang bagi dilaporkan ku ketua dewan kebudayaan teh langsung kan ayah langsung di grup. Ya di grup. Jadi ketua dewan kebudayaan anu biasa nama Tara ya, seumur saya masuk ke grup itu para ayah beliau, kamarima ayah kata-kata beliau. Jadi kurang dalu mah gitu untang, kurang dalu mah tunun hari naon kira-kira seperti itu. Ayo orang ngobrol di polisi ada seperti itu. Nah itu saya teh kurang dalu mah turunnya ku dosen bahasa Sunda ikut Bandungnya itu jadi gitu kan. Secara pribadi nelpon atau ngejapri si ketua dewan kebudayaan ayah kan nggak pernah dulu aja kita pernah sekali dua kali lah waktu kasus mulai bergulir, kasus Karang Kemuliaan itu ada ya, begini enggak sempat. Dari tanggapan Kang Godi sendiri ngalira
badai dilaporkan ke polisi ku ketua Dewan Kebudayaan kumaha. Wah, resep saya mah resep gitu, resep lah saya siap gitu ya, siap bahkan sampai di penjara siap, siap. Ya, saya dengar juga ya dari teman-teman dari seorang senior lulusan alumni jurusan bahasa Sunda ikut ya, bahwa mahasiswa yang ngomen dan ngasih emoticon terhadap persoalan dokter yang ninggak batu itu katanya dicirian ke dosennya gitu, dipersulit. Saya dengar seperti itu, wah saya kan ngerasa dosa pisan ya gitu, ngerasa dosa lah isin ku masyarakat luas gitu ya. Terus eta ku barudak korban kan itu anak-anak muda ya, anu situasi dosa meureunnan ya ngomen dah atau malu juga mungkin mereka sama dosen yang seperti itu gitu. Akhirnya katanya dipersulit, nah saya sadosa gitu, rasa dosa lah gitu ya. Ya untuk menebus dosa saya siap di penjara. Itu aja. Betul ya, sama. Kok mangga, dari mana? Cukup tuh. Apa yang ingin disampaikan Kang Godi dengan kejadian ini? Ya gitulah. Sikap Kang Godi. Kita sama-sama mencintai Tatar Galuh ya gitu. Nah, Tatar Galuh kan sudah 2 kali lah Galuh itu ada yang menghina ya, dulu sama seseorang tua yang dari Jakarta itu kasusnya dibiarkan. Terus sekarang kita sudah bulat keinginan untuk memposisikan melaporkan ke polisi sampai ke pengadilan. Itu tiba-tiba tidak jadi gitu kan, kecewa gitu. Apalagi kalau misalnya mengingat kita mau kembali lagi ke Kabupaten Galuh misalnya nama ya. Nah, apa kita mampu untuk menjaga marwah ya dan yang Galuh gitu, mampu nggak dengan kasus-kasus seperti ini gitu? Itu kan pertanda mungkin dah dari para leluhur kita, lah mau mampu mana emang gitu. Gitu. Ya mungkin saja kan seperti itu gitu. Jadi, seperti saya ingat dulu seorang tua ya, ketika saya mengusulkan pernah kepada setiap mantan kandidat mau ngaju jadi bupati, saya ngomong bilang ke beliau, Pak, coba kembalikan lagi ke nama ini ke Ciamis itu Galuh. Ada dia orang tua ya, dari Kawali yang bilang sama saya, lah dari rumah ayah dina paninungan dengan teh urang. Di situ keawakan itu orang dari zaman ayeuna mah gitu. Geus cenah yang Galuh mah aya dina hate urang. Itu soalnya. Nah itu dan keinginan Kang Godi terhadap kasus tersebut bagaimana? ya dilanjut lah gitu ya, dilanjut lah gitu ya. Siap. Ya, dilanjut. Siap. Terus tadi ya sikapnya kalau Ketua GKKC melaporkan juga siap, Siap. dengan berbagai konsekuensi resiko Dengan siap. berbagai resiko dan sebagainya. Kang Godi sebagai budayaan Ciamis yang diakui oleh masyarakat secara luas ya, melihat Ciamis saat ini, melihat Indonesia saat ini, dunia saat ini, pesan-pesannya lah Ya. sebagai budayawan, sebagai penutup ya, pesan buat kita semua. Ya itulah palingnya, baik-baik menjaga diri dan tindakan gitu ya, apalagi sekarang sedang musimnya seperti ini gitu, kita harus cari peluang-peluang baru gitu ya di dunia ini, dalam kehidupan seperti itu, dan yakin kita bisa lolos lah dari semua masalah ini.